Ia yang mengenal Dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran tenang. Orang bijak selalu bergembira dengan ajaran para Arya. Dikutip dari Dhammapada Syair 79. Selamat siang, Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dapat melakukan kebajikan, datang ke wihara, melakukan puja kepada yang patut kita puja, yaitu Guru Agung Buddha Gotama. Yang mana sekalipun sudah 2567 tahun ya, yang lalu beliau parinibbana, tetapi ajaran Guru Agung Buddha masih dapat kita praktikkan hingga saat ini yang dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Ketika kita melihat kembali keagungan altar Guru Agung Buddha, yang mana ternyata kemarin pun juga saya sempat bertemu dengan beberapa orang yang mengatakan rupang Buddha adalah berhala, begitu ya. Ternyata ketika pemahaman dan pengertian ini belum dipahami oleh seseorang, beranggapan bahwa rupang adalah berhala. Yang mana sebenarnya adalah ketika kita melakukan puja kepada Guru Agung Buddha di depan altar Guru Agung Buddha dan didampingi oleh siswa utama beliau, Sariputta dan Moggallana, ini kita dengan melihat simbol rupang yang begitu anggun, dengan dipahat dengan tanda 32 purisa, 32 tanda Maha Agung, Guru Agung Buddha, kita melihat jasa-jasa kebajikan beliau. Yang mana beliau adalah yang maha suci, yang maha sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, dan pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia. Memang ketika seseorang belum mampu memahami hal demikian, dikatakan Dhamma, ya, di dalam parita suci Dhammanusati, Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, dan hanya dapat diselami oleh para bijaksana. Ya, bijaksana di sini ya masing-masing orang memiliki pemahaman. Namun ketika orang beranggapan bahwasanya kita menyembah berhala yang tidak ada manfaatnya, begitu, ya ini akan membawa ketidakbermanfaatan. Namun ketika ia yang bijaksana, ya, mampu memahami Dhamma, mampu mempraktikkan Dhamma, ia akan bersuka cita dengan ajaran para Arya. Ya memang tidak mudah bagi mereka yang belum memiliki keyakinan untuk memahami akan hal ini. Namun di sini Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, saya yakin dengan pemahaman Dhamma oleh Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama, meyakini bahwasanya tiratana, ya, 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini dapat membantu kita untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Yang mana tema pada hari ini saya membawakan tema kualitas yang bermanfaat dalam hidup. Kita di sini masing-masing memiliki usia yang
mungkin tidak sama, ya. Kurun waktu antara 1 sampai 100, ya, 100 tahun. Orang yang tidak bijaksana menganggap, orang yang lengah menganggap bahwa usia 100 tahun ini adalah usia yang sangat panjang. Sehingga tidak akan atau tidak mau memanfaatkan kehidupan dengan baik. Nah, di sini Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya usia 100 tahun memang panjang. Tetapi bagi ia yang tidak lengah, bagi ia yang selalu sadar, ya, usia 100 tahun adalah usia yang tidak panjang. Ya, usia yang tidak panjang. Sehingga dengan usia yang tidak panjang tersebut, seseorang hendaknya memanfaatkan kehidupan ini dengan baik untuk terus melakukan kebajikan. Yang mana setelah beberapa tahun ke belakang kemarin, ya, 2-3 tahun ada pandemi, kita bersama-sama telah ikut menjaga, ya, menjaga agar kondisi tetap membaik, dan saat ini kita masih memiliki kesempatan untuk menikmati, ya, oksigen yang gratis, menikmati kesehatan, menikmati kehidupan yang baik saat ini, maka hendaknya kita perlu mensyukuri hal tersebut dan terus ingat bahwasanya perlunya kita untuk melakukan kebajikan. Nah, di dalam Dhamma dikatakan, di dalam Pattakamma Patta Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 4, ya, Sang Buddha menjelaskan adanya 4 praktik Dhamma, yang 1 ini tidak membawa manfaat, yang 3 ini membawa manfaat. Ya. Praktik yang pertama adalah yang tidak membawa manfaat, adalah praktik tidak sabar. Ya, praktik tidak sabar. Praktik tidak sabar ini bahwasanya seseorang dengan memiliki 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, ketika ada orang lain marah, ia akan mengikuti dengan kemarahan. Ketika ia menginginkan sesuatu di luar yang dia inginkan, ia pun juga akan menuruti keinginannya. Nah, ini dikatakan perilaku atau praktik tidak sabar yang tidak membawa manfaat. Selalu menginginkan, ingin hingga keinginannya terpuaskan. Nah, ketika keinginan ini selalu ada, ia akan haus. Haus terhadap keinginannya. Seperti orang yang minum air garam di laut. Dia minum, tetapi tetap haus. Nah, ketika orang yang tidak sabar ini tidak sadar dengan ketidaksabarannya, ya, dia akan terus terlena oleh ketidaksabarannya dan akan menderita di dalamnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah praktik sabar. Ya, yang ini yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha, yang mana kesabaran ini merupakan, ya, kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah cara praktik tapa yang tertinggi. Ya, memang ajaran Guru Agung Buddha mengarah kepada spiritual, ya, spiritual. Ketika seseorang mampu untuk memahami spiritual, mampu melihat ke dalam diri, mampu mengalahkan diri sendiri, mampu untuk mengkondisikan diri ini menjadi berkembang dalam kebajikan, ya, ia akan memahami bahwasanya mengalahkan 1000 musuh itu tidak penting, ya, tidak penting. Tetapi ketika ia atau seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri dari amarah,
dari kebencian, dari kegelapan batin, dari keegoisan, keiri hatian, kemudian keinginan yang tidak bermanfaat. Nah, ini merupakan pemenang sejati. Yang dikatakan adalah praktik kesabaran. Dan praktik kesabaran ini sangat dipuji oleh Guru Agung Buddha. Karena ketika ada orang lain sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak nyaman, mengkondisikan kemarahan, dia sadar, oh ini tidak bermanfaat. Saya harus mampu mengendalikan diri saya untuk tidak ikut marah. Jadi inilah yang dikatakan diam adalah emas. Ya, bukan berarti diam adalah emas itu ketika diajak ngobrol diam, ya. Kemudian diajak diskusi diam, bukan demikian. Tetapi di sini kita mampu mengetahui, memahami bahwasanya kapan kita harus berbicara dan kapan kita tidak harus berbicara. Berbicara yang penting-penting saja, bukan yang penting bicara. Ini yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Jadi ketika orang talk aktif banyak cerita begitu ya, banyak ngobrol begitu, ya itu tandanya pikirannya sedang kacau. Kacaunya apa? Ya, ia ingin selalu bercerita, bahkan yang tidak bermanfaat pun diceritakan. Nah, ini merupakan hal-hal yang ya mengarah kepada ketidaksabaran. Namun ketika seseorang mampu berbicara, kapan waktunya berbicara, ya disertai dengan penuh emosi yang bermanfaat, ini dikatakan praktik kesabaran itu sendiri. Ya, ini yang ketiga. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan oleh Guru Agung Buddha, perlunya kita memiliki praktik menjinakkan. Ya, menjinakkan. Apa yang dijinakkan? Panca indera kita atau 6 landasan indera kita. Ya, termasuk pikiran. Ketika berpikir yang macam-macam begitu ya, dikendalikan. Ketika berpikir yang tidak baik, langsung di-switch, diganti begitu kepada pikiran yang baik. Ketika kita memiliki mata melihat yang indah-indah, telinga pinginnya mendengar yang indah-indah, rasa pinginnya mengecap rasa yang indah, sentuhan menginginkan sentuhan yang indah. Ya, ketika kita tidak mampu memiliki pengendalian dalam hal itu, ya maka kita tidak akan memiliki pengendalian diri. Akan selalu melihat keindahan di luar yang akan membawa kepada ya Pancasila Buddhis bisa terlanggar begitu. Ketika melihat yang indah ternyata itu milik orang lain, nanti diambil. Mendengar yang indah, ternyata suara tersebut adalah suara dari orang lain, begitu ya. Ya nanti diambil pasangannya, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mampu memiliki pengendalian diri terhadap 6 landasan indera kita ini, menjinakkan apa yang kita miliki saat ini, baik melalui mata, hidung, telinga, kulit, ya, pencerapan rasa. Demikian, nah ini yang dapat membawa kepada kebermanfaatan. Ya memang Guru Agung Buddha selalu menekankan kenapa para Bante, Biku, Sangha, kemudian Samanera, Atasilani, ya. Mungkin ibu bapak dan saudara-saudari semuanya juga perlu adanya moralitas yang perlu dilatih, ya. 227 sila, 1075 moralitas, 8 dan 75 moralitas, 5 moralitas. Itu manfaatnya adalah untuk kebahagiaan masing-masing pribadi. Ya mungkin bagi mereka yang memiliki keyakinan lain, ya memiliki istri lebih dari 1, tidak masalah, yang penting bisa menghidupi. Namun Sang Buddha tidak demikian.
ketika memiliki kepuasan ya terhadap satu pasangan dan mampu mengkondisikan hidup bahagia, hitaya sukaya begitu, dan mampu untuk menciptakan keharmonisan, ya ini yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Sehingga tidak mengkondisikan keserakahan muncul di dalam diri. Ya ini yang membedakan. Kenapa ajaran Sang Buddha ini memang mengarah kepada kebajikan dan pengendalian diri itu sendiri. Ya, yang tadi saya sampaikan, hanya orang bijaksanalah yang mampu untuk memahami ajaran Guru Agung Buddha. Ya karena yang dikatakan praktik menjinakkan ini tidak kemudian kita menikmati kesenangan-kesenangan nafsu indria. Wah, hidup di dunia ini, hidup sebagai manusia kita harus menikmati dong apa yang diciptakan, disuguhkan oleh alam. Ya. Tetapi Sang Buddha sebaliknya. Hendaknya lah kita mampu menjinakkan tersebut, memiliki pengendalian diri agar batin ini menjadi tenang, menjadi seimbang, menjadi memiliki ya kedamaian di dalam batin. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah perlunya memiliki pikiran ya, bentuk pikiran yang menenangkan. Menenangkan. Ya, mungkin samadhi, meditasi ini adalah sejauh ini Guru Agung Buddha yang mengajarkan. Atau mungkin di yang lain ada, tetapi yang lebih detail adalah ya di dalam ajaran Buddha itu sendiri. Adanya praktik samatha dan vipassana. Yang mana di sini Bapak dan saudara-saudari sedama mungkin juga sudah pernah mempraktikkan hal tersebut, meditasi. Menenangkan pikiran kita dari kekacauan-kekacauan yang dikatakan oleh Guru Agung Buddha, pikiran kita ini sangat liar sekali, seperti ya kera yang berkeliaran ke sana kemari, seperti sapi yang tidak jinak, seperti kuda yang tidak jinak, begitu, liar. Nah, yang mana ketika kita mampu menenangkan pikiran kita, ya sapi yang belum jinak tadi, ya diibaratkan dengan kuda yang belum jinak tadi, nah, kita menenangkan dengan cara perhatian, memiliki fokus terhadap ya objek yang dipilih begitu. Kalau meditasi biasanya ya cinta kasih, ya objek cinta kasih atau naik dan turunnya nafas. Ini salah satu cara untuk menenangkan pikiran-pikiran tadi. Atau semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, dengan demikian, dengan pikiran kita menjadi tenang, menjadi tidak kalut, ya, ucapan kita pun juga akan menjadi lembut, akan menjadi baik, begitu. Akan secara tidak langsung menghindari diri dari ucapan yang tidak benar. Nah, dengan demikian pun perbuatan kita pun juga akan menjadi baik. Karena apa? Sudah diawali dari memiliki pikiran yang tidak kacau, pikiran yang tenang, ya. Ucapan dan perbuatan pun juga menjadi tenang, dan 6 landasan indera kita pun juga kita akan mampu untuk mengendalikan diri dengan baik. Nah, jadi di sini praktik menjinakkan, praktik menenangkan, ini pun juga merupakan kualitas baik yang perlu dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama kesabaran, menjinakkan dan menenangkan. Nah, lebih lanjut lagi, Guru Agung Buddha menjelaskan di dalam Dewata Sutta Anguttara Nikaya, ya, praktik atau kualitas
yang membawa kepada kemajuan di dalam hidup kita, ini pun juga dapat membawa kita kepada kemajuan-kemajuan dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, kedua, dan ketiga adalah memiliki penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tadi di awal saya sampaikan bahwasanya dengan kita memiliki keyakinan terhadap Guru Agung Buddha, datang ke wihara, kemudian menghormat kepada yang patut dihormat, mengenal sifat-sifat bajik beliau, dan dengan belajar ajarannya beliau, kita mampu untuk mempraktikkan 3 aspek Dhamma. Pariyati, Pati-pati, Pati-weda. Ya. Belajar teori, mempraktikkan apa yang kita pelajari, dan mengetahui manfaat dari kita belajar Dhamma tersebut. Manfaat dari kita belajar dan praktik Dhamma tersebut. Nah, ketika kita mampu untuk memiliki keyakinan terhadap Guru Agung Buddha, selalu ya dikatakan memiliki gelar S3, sadar setiap saat, ya. Ketika kita mau melakukan apapun sadar. Oh, ini hal-hal yang baik dan bermanfaat, dilakukan, dijalankan. Oh, ini perbuatan tidak baik. Tidak dijalankan. Nah, dengan demikian kita akan selalu memanfaatkan kehidupan ini dengan baik dalam setiap waktu, setiap saat, dan setiap menit. Ya, ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Memiliki keyakinan terhadap tiratana. Ini merupakan kualitas yang bermanfaat yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Nah, yang keempat adalah memiliki penghormatan terhadap latihan. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara Dhamma tadi sudah membaca Pancasila Buddhis. Ya, sudah tahu Pancadhamanya? Pancadhamma. Nah, kita perlu menghindari tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan. Nah, ini yang perlu dihindari. Yang perlu kita praktikkan, yang perlu kita hormati adalah latihan yang bermanfaat, yaitu Pancadhamma. Ya, Pancadhamma yang pertama, memancarkan atau memiliki cinta kasih. Dengan tidak membunuh, kita mempraktikkan cinta kasih. Pangsen, donor darah, membantu mereka yang sedang sakit. Karena dikatakan ketika kita membantu atau merawat mereka yang sedang sakit adalah merawat Buddha. Ya, dikatakan demikian. Nah, praktik cinta kasih ini merupakan hal yang pertama yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha yang terdapat di dalam Pancadhamma itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, dengan berpraktik tidak mencuri, ya, perlunya kita memiliki mata pencaharian yang benar. Mata pencaharian yang benar. Ya, dengan memiliki mata pencaharian yang benar, bekerja dengan senang hati, bekerja dengan tekun, bekerja dengan cerdas dan keras, begitu, disertai dengan batin yang damai, penuh sukacita, maka rezeki akan datang dengan mudah. Karena rezeki akan datang kepada mereka yang mampu menciptakan sukacita di dalam dirinya. Kerja keras dan kerja cerdas. Sehingga dengan demikian, setelah mampu untuk memiliki mata pencaharian yang benar, ia pun juga akan memiliki rasa atau gemar berdana. Ya, gemar berdana. Nah, ini yang praktik yang kedua. Memiliki mata pencaharian yang benar dan gemar berdana. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan praktik tidak melakukan atau perbuatan asusila, ya, menghindari perbuatan asusila, pentingnya seseorang untuk memiliki rasa puas terhadap yang dimiliki. Puas terhadap satu pasangan, ya, puas terhadap satu istri, puas terhadap satu suami.
Ya, ini yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha, sehingga dengan memiliki kepuasan tidak menginginkan ya pria idaman lain atau wanita idaman lain begitu. Ya, ini dikatakan bebas dari yang namanya keserakahan. Jadi keserakahan itu bukan berarti makan banyak, bukan. Tetapi mampu untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan satu keluarga tersebut, ini merupakan sifat puas terhadap satu pasangan. Ya, ini merupakan moralitas ketiga. Dan yang keempat adalah dengan kita menghindari ya ucapan yang tidak baik begitu, ucapan berbohong, ya kita perlu mempraktikkan kejujuran. Ya, kejujuran. Kita hormati kejujuran. Waduh, Tasilani nggak mudah, Tasilani jujur. Ya, memang tidak mudah. Tidak mudah juga untuk menjadi orang suci, begitu ya. Wah, saya umat biasa, Tasilani, nggak mungkin jadi orang suci. Ya, Sang Buddha beserta siswa-siswinya pun juga dulunya bukan orang suci. Tetapi setiap kali kehidupan beliau selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya. Bahkan secara detailnya beliau menyempurnakan 10 kebajikan, ya. Ini pun beliau juga tidak langsung celing, langsung menjadi orang suci, tidak. Tetapi melalui beberapa kehidupan dan praktik-praktik baik yang beliau selalu lakukan. Setiap kali beliau hidup ya di dunia manusia begitu ya. Karena 31 alam kehidupan, 26 alam surga, 1 alam manusia, 4 alam apa ya? Di sini dikatakan kehidupan sebagai manusia ini adalah hal yang paling menguntungkan. Karena bisa untuk dilakukan untuk menambah kebajikan. Nah, untuk menyempurnakan parami ya Guru Agung Buddha, beliau dalam menyempurnakan parami tersebut harus terlahir sebagai manusia itu sendiri. Karena di alam dewa, ya di alam surga, 26 alam surga, hanya menikmati kebahagiaan. 4 alam apa ya? Menikmati penderitaan. Nah, di alam manusia ini seseorang mampu untuk menambah kebajikan sehingga dapat keluar dari 31 alam kehidupan. Pencapaian kebahagiaan sejati yaitu nibbana. Yang dikatakan kalau istilah Tuhan begitu ya, menuju keesaan, ketuhanan begitu. Benar-benar sudah mencapai yang tidak terlahirkan, ya, tidak terlahirkan, kemudian tidak terkondisi, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Sehingga tidak muter-muter lagi di dalam 31 alam kehidupan. Nah, yang mana di sini kalau misalkan kita mampu menyadari, saat ini saya belum bisa mempraktikkan ucapan benar. Saya hari ini masih berbohong, misalkan demikian. Ya, kita tingkatkan lagi kesadaran kita, mungkin di esok hari. Ya, tidak ada waktu terlambat untuk melakukan kebajikan. Sama halnya tidak ada istilah tua untuk belajar. Begitu. Jadi ketika kita memiliki kesadaran, saat ini, saya sedang berbohong misalkan, sadar. Saya belum memiliki ucapan yang benar. Sadar. Ya sudah, nanti saya akan berupaya lagi untuk memiliki ucapan yang benar. Nah, dengan dilatih demikian secara terus-menerus hingga terlatih baik dalam tata susila, ya, kita akan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Menjadi ya penerang di dalam diri kita sendiri. Nah, ini adalah praktik Pancadhamma yang keempat. Nah, kemudian praktik Pancadhamma yang kelima, ya, dengan kita menghindari untuk minum-minuman keras ya. Minum-minuman keras berarti perlunya kita memiliki kewaspadaan. Sati sampajannya. Ya, sati sampajannya. Kewaspadaan dalam hal ya makan, tidak terlalu tamak dalam hal makan.
kemudian selalu terkendali di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, dan ya berupaya untuk menjadi bijaksana ya kapan saja dan dimanapun berada. Jadi sati sampajanya, perhatian yang disertai dengan kebijaksanaan. Nah ini moralitas yang kelima. Pancadama yang kelima. Nah perlunya kita menghormati latihan-latihan kita itu. Dengan kita memiliki penghormatan kepada latihan, nah ini kualitas baik dan bermanfaat ini sudah kita munculkan di dalam diri. Ya, ini yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah perlunya kita menjadi orang yang mudah dikoreksi, ya, mudah dirawat, tidak repot bersahaja hidupnya, ya, mudah dirawat, mudah dikoreksi, mudah dinasihati. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat yang di belakang kita ini, kecuali ada kaca ya. Kaca pun juga bingung, ya. Kaca pun juga bingung kalau kita mau melihat ke belakang. Jadi perlu orang lain untuk melihat kesalahan kita. Maka dikatakan orang yang mampu atau mau menerima nasihat itu dikatakan orang yang ya mau menerima harta karun. Harta karun berupa apa? Harta karun berupa nasihat. Ya kalau misalkan kita memiliki harta begitu, bisa dapat kita gunakan untuk merenovasi ruangan tempat ya. Seperti wihara ini semakin indah, semakin bagus, bisa untuk merenovasi tempat. Karena apa? Ada harta, ada dana yang untuk merenovasi tempat tersebut. Nah, kalau nasihat ini pun juga merupakan harta untuk diri kita. Nah, ketika kita mau menerima harta berupa nasihat, dapat merenovasi diri kita. Yang awalnya tidak baik bisa menjadi baik. Kamu pemarah loh. Kamu ngomongnya terlalu terlalu membentak-bentak misalkan demikian. Ya yang tahu kan orang lain ya, mungkin diri kita belum tahu gitu. Ketika kita mau menerima nasihat tersebut, oh ternyata volume bicara saya terlalu tinggi ya. Kemudian dikecilkan. Ya, dengan sudah mengecilkan suara, kemudian, kamu kalau jalan jangan lari-lari dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan nasihat yang baik sehingga kalau jalan menjadi anggun, menjadi lemah lembut, menjadi indah begitu. Ya, jadi dapat kita gunakan untuk merenovasi diri kita. Yang awalnya kita istilah Jawanya pecicilan begitu ya. Pecicilan itu ya tidak indah lah ya dipandang dalam tingkah laku kita begitu. Ketika kita mampu menerima nasihat, akhirnya menjadi ya normal lagi, menjadi indah dalam hal perbuatan, tindakan, jalan ataupun makan bahkan, ya itu pun juga menjadi indah. Nah ini dikatakan kualitas yang membawa manfaat ya. Yang kelima, mudah dinasihati, mudah menerima nasihat, ya. Kemudian yang keenam adalah seseorang perlunya untuk memiliki teman yang baik, sahabat yang baik. Ini merupakan kualitas yang bermanfaat yang terakhir, ya, yang keenam. Karena teman baik ini ya seperti yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha, ya, kawan yang baik adalah penting untuk mengkondisikan tujuan kita itu tercapai. Ya, karena apa? Karena ketika ada teman yang baik, nah, ketika kita sedang lalai atau lengah, ada orang lain yang mengingatkan. Ada orang lain yang mengingatkan. Namun ketika kita tidak memiliki teman yang baik, ya, Guru Agung Buddha mengatakan bahwasanya diri kita ini sendiri lah ya juga dapat dikatakan sebagai teman yang baik. Ya, diri sendiri. Diri sendiri merupakan teman yang baik. Kalau misalkan benar-benar tidak ada teman baik, diri sendiri adalah
juga dapat dikatakan sebagai sahabat yang baik. Nah, sahabat yang baik ini tentunya akan mendukung, ya, mendukung saat kita sedang melakukan kebajikan, ya, mendukung dalam perbuatan baik. Kemudian ketika kita perlu bantuan, ya, saling tolong menolong, saling, ya, membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian ketika kita membutuhkan atau, ya, apa ya namanya, menginginkan nasihat-nasihat yang baik, ya, tentu sahabat baik ini mampu untuk memberikan, ya, nasihat yang baik. Mungkin kalau kita tidak memiliki sahabat yang baik, mau dinasihati orang lain, ya, kita mungkin tidak terima, ya. Kamu apa? Kamu sok pinter dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Tetapi kalau dengan sahabat yang baik, ya, kemudian ketika kita butuh nasihat, diberi nasihat yang baik, ini akan sangat melegakan untuk diri kita sendiri. Nah, makanya Sang Buddha ini pun juga ketika beliau menyarankan untuk memiliki sahabat baik, beliau pun juga mengkondisikan kepada murid-muridnya, ya, Sang Buddha adalah sahabat yang baik. Ya, seperti Sariputta dan Moggallana. Nah, ini pun juga selalu terlahir bersama untuk menjadi sahabat yang baik. Ya. Maka ketika Bante Moggallana, ya, ingin memiliki, ya, apa namanya, ajaran-ajaran yang dapat membawa kepada kebahagiaan, ya, kemudian ada sahabatnya, ya, Bante Sariputta ini menemukan guru spiritual yang baik, ya, akhirnya sama-sama untuk menjadi biku, dan akhirnya bersama-sama juga dijadikan oleh Guru Agung Buddha menjadi siswa utama Sang Buddha, ya, saling mendukung satu dengan yang lain dalam kebajikan, ya, kemudian saling bersimpati. Inilah tanda sahabat yang baik. Kemudian Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, di sini pun juga dalam meningkatkan kualitas yang bermanfaat di dalam hidup, ya. Ini saya masih agak lama. Semoga masih tetap semangat, ya, dalam mendengarkan uraian Dhamma ini. Ya, lebih lanjut lagi, Guru Agung Buddha pun juga menjelaskan bagaimana kita untuk dapat meningkatkan kualitas di dalam hidup kita ini selama kita masih memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Jadi sebelum nafas ini berhenti, untuk melakukan terus kebajikan. Ya, kebajikan apa itu? Ya, disarankan, dianjurkan oleh Guru Agung Buddha, yang pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang agar kualitas-kualitas yang bermanfaat di dalam hidup ini berkembang adalah dengan memiliki cinta kasih. Nah, cinta kasih ini yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, ketika seseorang memiliki cinta kasih tanpa kekerasan, ya, ia akan mampu untuk memiliki dua hal yang merupakan pelindung dunia. Ya. Apa itu pelindung dunia? Hiri dan otapa. Malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Nah, maka ketika kita mendengar berita di negara I dan negara P sedang bertengkar, kemudian sampai menewaskan, ya, ada anak-anak kecil, ada orang tua, remaja, dewasa, dan lain sebagainya, kita sangat prihatin. Karena apa? Sebenarnya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kekerasan, tidak ada manfaat. Coba kalau seseorang di dunia ini, ya, orang-orang di dunia ini
memiliki rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat, ya, maka dunia ini akan makmur. Dunia ini akan damai. Karena memahami bahwasanya kekerasan itu tidak membawa kepada manfaat. Kalau di dalam ajaran Guru Agung Buddha, jika ibu bapak dan saudara-saudara sedama masih ingat cerita dengan Sungai Rohini, ya, suku Kolia dan suku Sakya yang berebut air, sungai, ya, yang bernama Sungai Rohini juga bertengkar. Kemudian Sang Buddha datang tepat pada waktunya. Di saat mereka bertengkar merebutkan Sungai Rohini tersebut, ya, akhirnya Sang Buddha memberikan pemahaman dan pengertian. Penting mana nyawa atau air Sungai Rohini ini? Kemudian suku Kolia dan suku Sakya menyampaikan bahwasanya penting nyawa kita masing-masing yang mulia, Bante, begitu. Ya, kemudian dengan demikian Sang Buddha bisa melerainya dan bisa mengkondisikan membagi dua Sungai Rohini tersebut dengan suku Kolia dan suku Sakya sehingga tidak jadi bertengkar. Ya, karena sebenarnya bisa juga untuk dibagi begitu, tetapi karena keserakahan, ya mereka beranggapan kurang sungai yang sedemikian itu. Nah ini, jadi pentingnya untuk memiliki cinta kasih, meningkatkan kualitas hidup ini dengan cara memiliki cinta kasih. Nah kemudian yang kedua adalah praktik berdana. Ya saat ini masa-masanya Katina, ya, ibu bapak dan saudara-saudara sedama mungkin kalau di Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, ini merupakan pesta kebajikan. Ya, pesta kebajikan dari wihara satu, wihara yang lain saling mengunjungi wihara-wihara tersebut untuk melakukan kebajikan, berdana kepada anggota sangha. Ya, yang ini sangat dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Ketika kita memiliki rasa kedermawanan, ya, seperti sumur, semakin kita ambil airnya, ya, semakin bersih airnya dan semakin banyak juga. Nah, kalau semakin kita kikir, ya, mungkin tahu kisah anjing yang bernama Todea. Nah, anjing yang bernama Todea ini dulu adalah saudagar yang kaya raya, tetapi pelit, ya, pelit, kikir, sehingga harta yang dimiliki itu disimpan erat-erat di dalam galian tanah begitu. Nah, setelah kematian terlahir di alam binatang yang diberi nama Todea, ya, Todea, dan juga lahirnya di tempat, ya, dia menjadi Brahmana tersebut, ya, menjadi saudagar tersebut, saudagar kaya. Nah, dengan praktik demikian, karena Sang Buddha mampu melihat 31 alam kehidupan dan kenapa mereka bisa terlahir di alam menderita, bisa terlahir di alam bahagia, Sang Buddha mengetahui sebab atau perbuatan apa sehingga menyebabkan demikian. Nah ternyata Todea ini terlahir sebagai binatang, ya, anjing, beliau memiliki praktik yang tidak baik, kikir, ya, kikir, kaya raya tetapi kikir. Nah disinilah dikatakan praktik dana ini dianjurkan oleh Guru Agung Buddha yang membawa kepada, ya, kebermanfaatan di dalam hidup. Bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah praktik yang ketiga, ya, untuk meningkatkan kualitas ini adalah bagaimana kita mampu untuk memiliki rasa puas terhadap yang kita miliki. Kalau misalkan melihat orang lain sedang memiliki barang yang bagus, barang yang indah, kita turut bersuka cita atas, ya, kebahagiaannya, bukan malah sebaliknya, ya, marah melihat orang lain sukses. Nah, ini tidak bagus. Tetapi turut bermudita cita, bersuka cita atas kebajikan yang telah dilakukan oleh orang lain, ini merupakan praktik baik yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha yang membawa manfaat
kepada kita di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat, 5, 6, 7, ya, ini terkait dengan ucapan. Ya, terkait dengan ucapan. Ucapan kita hendaknya memiliki ucapan yang baik. Kemudian berucap dengan lemah lembut. Berucap yang bermanfaat. Mengucapkan kebaikan orang lain. Nah, kalau kita gosip begitu ya, dikatakan gosip, digosok makin sip gitu ya. Jadi kalau sudah ngomongin kejelekannya orang lain, 2 jam, 3 jam, 4 jam kurang ya. Tetapi kalau kita menceritakan kebaikan orang lain, ya mungkin terasa waktunya lama begitu. Tetapi Guru Agung Buddha menganjurkan bahwasanya ya tidak perlu membicarakan kejelekan orang lain. Tetapi bagaimana kita mampu membicarakan kebaikan orang lain dan mencontoh kebaikan orang lain. Ya kalau misalkan ada yang jadi YouTuber gitu ya, bagi-bagi apa sedekah atau apa begitu, berbagi-bagi rezeki begitu ya. Ya kita turut bermudita cita. Oh ternyata orang itu bisa memberi kepada mereka yang membutuhkan. Ya sudahlah saya mencontoh. Ya bukan berarti wah mereka pansos ini, pansos. Pamer begitu ya. Ya, tidak demikian. Tetapi bagaimana kita mampu melihat hal tersebut dan kita contoh agar ya kita dapat mengikuti kebajikan mereka. Melihat kebaikan orang lain dan kita contoh kebaikan orang lain. Ya, begitu. Nah, kemudian yang ke-8 adalah bagaimana kita mampu untuk mempraktikkan cinta kasih ya dan kasih sayang. Nah, ini yang berkali-kali dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Tadi yang pertama adalah memiliki cinta kasih dan yang ke-8 ini adalah mempraktikkan cinta kasih dan kasih sayang. Ya, memang tidak mudah bagi mereka yang belum terlatih ya dalam ya ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut, penuh meta, cinta kasih. Tetapi kalau kita sudah dengan sadar tadi ya, jadi umat Buddha harus sudah punya gelar S3, sadar setiap saat gitu. Kalau sudah sadar, oh laku saya ini apa namanya masih ada kemarahan misalkan begitu ya. Oke, saya sadar dengan kemarahan saya ini dan saya berupaya untuk memunculkan cinta kasih. Di dalam hidup ini saya bertekad untuk tidak menumbuhkan ternak-ternak di dalam diri saya ini, ya. Ternak babi, ternak ular, ternak apa lagi? Satu lagi. Ayam jago, gitu ya. Nah, di dalam hidup ini saya harus perlu mengikis tidak memberi makanan ya ternak saya di dalam diri saya ini ya dengan ya hal-hal yang tidak baik, keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Ya. Karena bagi ternak-ternak tersebut ya kebencian, kemarahan itu manis sekali bagai madu ya, bagaikan madu. Tetapi kalau dana, sila, samadhi, panya itu terasa pahit begitu. Ya, terasa pahit. Obat ya. Ini tadi saya juga sudah minum obat. Obat itu pahit begitu. Tetapi menyembuhkan ya. Mungkin kalau saya belum minum obat, ini batuk-batuknya tidak terkondisi begitu. Tetapi karena ada obat terus tadi Cik Meta memberikan fresh care ya, jadi anget begitu ya. Akan menjadi nyaman. Nah, memang pahit tetapi membawa dampak kesehatan. Nah, begitu pula dana, sila, samadhi, panya, kemudian kualitas-kualitas yang bermanfaat tadi yang sudah saya jelaskan, itu mungkin memang tidak mudah, tidak gampang begitu. Tetapi ketika kita mau untuk berupaya untuk mempraktikannya, ya, mau mengembangkan cinta kasih ini akan membawa dampak kesehatan bagi batin dan jasmani kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah perlunya kita memiliki pandangan benar. Pandangan benar
terkait bahwasannya kita di dalam kehidupan ini mengenal anicca, dukkha, dan anatta secara jelas, mengenal 4 kesunyataan mulia secara jelas, ya, anicca, dukkha, anatta, kekalan, ya, dukkha penderitaan, anatta tanpa aku, kemudian 4 kesunyataan mulia, adanya dukkha, sebab dari dukkha, jalan menuju lenyapnya dukkha, dan berakhirnya dukkha melalui jalan mulia berunsur 8. Nah, pandangan-pandangan benar ini perlu kita miliki agar pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, daya upaya benar, ya, tingkah konsentrasi benar dan sati dan samadhi, kewaspadaan dan konsentrasi itu mudah untuk kita praktikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, dhamma yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha. Di sini saya mengulang kembali ya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha yang membawa kepada kebermanfaatan hidup kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita untuk menjadi lebih baik. Semoga dengan kita diberi usia yang saat ini masih ada, masih diberi kesehatan, masih bisa beraktivitas dengan baik, masih bisa jalan-jalan ke sana kemari, ya. Semoga dengan upaya kesehatan ini kita dapat mengupayakan untuk selalu menambah kebajikan, mengurangi kejahatan, dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia. Semoga dengan kekuatan kebajikan semuanya dapat terkondisi untuk terberkahi kesehatan, kemakmuran, usia panjang, keharmonisan, kedamaian, serta semoga cita-cita luhur tercapai dan semoga para sanak keluarga yang telah meninggal, para leluhur juga mampu mendapatkan kebahagiaan atas kebajikan yang telah kita lakukan saat ini. Terima kasih. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.